Jadi anak-anak ini kan lebih mudah, lebih mudah nerima segala sesuatu. Kan? Jadi mereka lebih mudah nangkep kayak gitu ya. Sampai setiap hari kita kejadian yang lucu-lucu itu selalu ada. Gitu. Ketika anak-anak dihukum misalnya ya. Kalau dulu kan main hukuman fisik dan sebagainya. Sekarang ketika anak dihukum itu membuat kita introspeksi juga. Apa yang dilakukan anak-anak, Kak Rolis tahu? Dia akan lari ke tembok, menghadap ke tembok, angkat tangan. Biar kehendakmu terjadilah. Salah satunya seperti itu. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi yang Oke, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat hebat. Saya kenal beliau cukup lama, kurang lebih sudah 15 tahun. Saya mengenal beliau. Beliau adalah seorang guru, seorang kepala sekolah juga, betul ya, Miss ya? Ya. Dan sangat luar biasa. Dan langsung saja kita sambut tamu kita hari ini, Ibu Siwi. Selamat datang Ibu Siwi di Art Talk. Gimana kabarnya? Luar biasa, Kak Rolis. Kabarnya luar biasa ya? Yes. Kalau saya kabarnya selalu luar biasa, Bu. Selalu. Iya. Gimana nih, Bu? Hari-hari ini lagi exciting ngerjain apa nih? Dengar-dengar kan banyak proyek kan ya di bidangnya ya, khususnya di bidang pendidikan ya. Betul ya? Pasti. Lagi ngerjain apa nih yang paling seru hari-hari ini? Hari ini saya itu di bagian sekolah kesetaraan. Apaan tuh sekolah kesetaraan tuh gimana tuh? Ya. Kayaknya saya ngerti deh. Paket A, paket B, paket C gitu. Jadi itu bergerak pendidikan non formal itu. Jadi kita punya pendidikan formal, ada pendidikan non formal juga. Nah, saya di pendidikan non formal. Di pendidikan non formalnya ya. Itu kalau kayak gitu marketnya tujuannya tuh kepada golongan yang seperti apa? Nggak terbatas umur. Nggak terbatas umur. Iya. Awalnya kesetaraan ini kan untuk orang-orang yang sudah usia, tetapi dia pendidikannya rendah, dan kerja di suatu perusahaan misalnya. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraannya ada tuntutan. Untuk ijazahnya lebih tinggi, maka dia akan gitu. Nah, kesetaraan itu bergerak di situ. Tapi sampai hari ini banyak sekali anak-anak usia sekolah pun itu memilih di kesetaraan. Tapi kami memaklumi sih, mungkin karena 1-2 hal ya. Yang dari homeschooling, yang dari belajar di rumah, dan banyak hal lah. Akhirnya dia memilih untuk mengambil ijazahnya itu lewat sekolah kesetaraan. Gitu. Padahal ini usianya usia anak sekolah ya? Usia anak sekolah, gitu. Berarti di sini ada sesuatu yang dibilang berkembang atau merosot nih? Enggak, maksudnya ya ini kita ngobrol aja gitu kan di bangsa kita ini kan, kalau dulu kan itu kan pendidikan kesetaraan itu kan targetnya, tujuannya adalah untuk mereka yang usianya di atas ya justru yang mereka pada zaman dulu itu tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan yang semestinya gitu kan, contohnya SD, SMP, SMA. Tapi justru sekarang ini banyak anak-anak justru usia remaja, usia sekolah. Dan biasanya kayak gitu kendalanya tuh apa ya, Bu ya? Apakah kendalanya dari banyak orang yang beralasan tuh kendalanya adalah ekonomi. Banyak orang yang beralasan kendalanya adalah waktu. Tapi kan kalau misalnya memang anak usia remaja kan semestinya kan memang tugas mereka di situ. Apakah ada kendala yang lain sehingga mereka, apakah di bagaimana deh menurut Bu Siwi ini, apakah ini merupakan pernah gak nemuin anak-anak itu kayak ini jalan pintas nih, shortcut nih biar gak usah menempuh pendidikan sekian tahun lamanya gitu? Sebetulnya kesetaraan itu pun secara ilmunya sama sih seperti yang di formal gitu. Tapi yang saya dapetin sampai hari ini tuh banyak anak-anak yang jenuh, ya dalam tanda kutip juga mengikuti pendidikan reguler gitu ya. Betul, iya.
masalah sih ini ya. Betul. Masalah banget di bangsa kita ya. Iya, apalagi apalagi buat generasi muda, anak-anak yang nantinya akan jadi penerus daripada bangsa ini gitu kan. Iya, betul. Dan itu kiat-kiatnya tuh gimana tuh Bu Siwi tuh kalau di sekolah, kalau mengembalikan mereka kepada, jadi kan kalau yang saya lihat kan ya, kenapa di bangsa kita ini hari-hari ini tuh ya, khususnya anak-anak di usianya ya remaja gitu kan, yang beranjak dari SMP, SMA, bahkan SD lah gitu kan, banyak yang sikapnya, perilakunya, kelakuannya gitu, karakternya kan banyak yang memprihatinkan, gitu ya kan. Nah, kalau misalnya nih Miss Siwi nih, Bu Siwi nih ya, di menghadapi anak-anak yang seperti itu di pendidikan yang kesetaraan ini, gimana tuh kiat-kiatnya untuk mengembalikan pengertian mereka, untuk mengembalikan rasa percaya mereka, rasa percaya diri ya, terus mengembalikan semangat mereka untuk belajar tuh gimana? Buat saya, untuk anak-anak yang kondisinya yang ujungnya masuk ke kesetaraan, itu seringkali banyak hal sih Kak, ya banyak hal. Mungkin mereka nggak punya kesempatan juga untuk sekolah, secara ekonomi juga mempengaruhi. Gitu. Berapa persen kalau misalnya presentasinya kira-kira dari semua murid yang ada nih, yang ikut dalam pendidikan kesetaraan? Perbandingannya deh. Perbandingannya, kalau dilihat waktu hari-hari ujian gitu ya, itu memang menjamur sekali gitu. Jadi banyak banget gitu ya. Jadi ya kompleks lah ya, kompleks. Nah, buat saya pribadi, saya juga bersyukur karena ini juga menolong. Menolong buat anak-anak yang masih punya semangat untuk mengejar, meraih cita-cita mereka gitu loh. Karena dengan mereka mendapatkan ijazah di kesetaraan ini, mereka akan bisa menaikkan, mungkin dia juga akan tetap bisa terus belajar ke level yang lebih tinggi, ataupun kalau yang sudah bekerja, ya bersyukur di tempat pekerjaannya diakui dengan punya ijazah, kesejahteraannya juga. Bahkan sekarang di pemerintahan pun, kalau zaman dulu RT itu nggak perlu pakai ijazah, tapi kalau sekarang ya harus gitu. Jadi yang nggak aneh kalau di kesetaraan itu usia nggak dibatasi seperti usia sekolah. Usia sampai hari ini sampai 79 tahun masih bisa belajar, masih bisa sekolah. Luar biasa. Dan murid paling tua ada umur berapa tuh Bu Siwi kalau di tempat Bu Siwi? Kalau untuk hari ini ada sih sekitar usia 40-50 ada. Ada? Iya. Wah, luar biasa ya. Semangat ya berarti ya. Harus semangat ya. Harus semangat ya. Biar bagaimanapun juga mungkin gak terlalu banyak kelihatannya dalam tanda petik gitu ya. Misalnya mengembalikan semangat mereka untuk sekolah, tapi setidaknya ini bisa membantu dan ini bisa menolong. Iya, pasti. Iya. Nah, Miss Siwi udah lama jadi guru? Saya jadi guru itu tahun 1983. Sebelum Masehi. Coba hitung sendiri Kak. 83. Itu lebih lama daripada usia saya loh. 83 pertama kali jadi guru. Iya, berdiri di depan kelas. Wow. Itu di usia berapa tuh? Saya usia 18 tahun. Udah jadi guru? Iya. Amazing. Luar biasa. Apa sih yang membuat jadi guru? Apakah memang punya silsilah keturunan dari keluarga, emang suka mengajar, suka bergelut di dunia pendidikan atau gimana? Ayah saya memang seorang guru. Ayahnya seorang karena guru. Memang waktu itu saya anak pertama. Kemudian saya melihat peluang yang paling cepat. Itu begitu lulus langsung jadi guru, karena waktu itu ada pada masa itu ya, sekolah pendidikan guru SPG ya. Nah, jadi begitu lulus ya sudah direkrut, ada yang langsung menjadi pegawai negeri, ada yang di swasta gitu. Nah, saya nih begitu sekolah pengennya keluar langsung kerja,
supaya bisa membantu orang tua karena saya juga punya adik-adik. Itu sih gitu. Pada zaman dulu demand-nya itu kalau misalnya guru itu sangat tinggi ya. Betul. Kebutuhan untuk tenaga pengajar itu sangat tinggi ya dulu ya. Jadi ada aksesnya dulu sangat mudah gitu ya. Betul. Berarti dulu pengen jadi guru ya karena itu atau karena memang ada sebuah panggilan kah atau? Jujur waktu itu belum mengerti dan belum mengenal apa itu panggilan. Iya, maksudnya kalau karena misalnya tuntutan aja. Oh, karena tuntutan aja ya, karena demand-nya tinggi gitu tuntutan kan. Saya sebagai anak pertama harus bertanggung jawab ke adik-adik supaya langsung bisa dapat pekerjaan. Bisa membantu keluarga. Betul. Memang di keluarga gimana? Ya kami kan di desa ya, di desa. Ya desa mana kalau boleh tahu? Kalau saya sebutkan Kak Rolis akan heran. Oh, iya? Namanya Desa TOKO. Toko. Ya, betul. Iya. Ada desa Toko ya? Hari ini Kak Rolis ke sana siap. Desa Toko. Daerah apa itu di Jawa? Daerah Purwodadi. Oh, di Purwodadi. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Saya sering kok ke Jawa Tengah. Ikut sering. Nanti coba kalau ada kesempatan saya mampir ke situ. Pasti. Dulu keluarga gimana memang? Saya berasal dari keluarga yang ya campur-campur. Mix. Gitu. Jadi bapak saya seorang perantau datang ke desa Toko itu satu-satunya orang Kristen waktu itu. Menurut cerita. Sekarang kan bapak sudah almarhum. Alright. Satu-satunya orang Kristen. Padahal bapak sendiri itu secara silsilah juga enggak ada yang Kristen gitu. Oh gitu. Dia kayak the firstborn gitu ya. Yang akhirnya membuka sekolah di desa itu. Sampai hari ini sekolah itu satu-satunya sekolah Kristen. Desa Toko? Ya. Satu-satunya sekolah Kristen yang ada di kecamatan itu. Yang ada di situ? Ya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Terus gimana? Ya. Terus bapak saya seorang perantau, ya koslah di penduduk di desa Toko itu, akhirnya dapetin ibu saya. Ibu saya tuh muridnya bapak saya. Oh, prospek ya berarti ya bapaknya ya. Gitu. Tapi memang belum ada orang Kristen sama sekali di desa itu. Di situ. Iya. Ya jadi singkat cerita bapak nikah dengan ibu saya yang non Kristen juga. Yang non Kristen juga karena memang keluarganya non Kristen semua itu. Dan tapi nggak ada masalah tuh dulu. Nggak ada masalah. Oh, karena memang toleransinya tinggi sekali ya. Iya. Ada masalah. Itu yang harus kita jaga sih di bangsa kita sampai saat ini. Seharusnya. Iya. Terus gimana nih? Menarik nih. Terus akhirnya keluarga punya anak ya. Kami awalnya berempat, punya anak 4. Kalau kisah saya kecil sih sedih Kak. Ceritanya saya lahir kan tahun 65. Habis saya lahir itu ada cerita orang tua. Semua pakaian bayi saya dicuri pencuri. Oh ya? Iya. Sedih kan ya? Habis itu kejadian nasional yang G30S itu sempat karena bapak saya seorang Nasrani dicurigai dan sebagainya. Isunya ya seperti itu isunya. Sampai menurut cerita tuh udah sampai dibuatkan lubang dan sebagainya. Nah itu saya enggak terlalu mendalam ke situ karena begitu lulus SD Kak, saya tuh merantau ke kota. Purwodadi. Iya, karena di kampung hanya ada SD. Kami merantau ke kota, SMP, kemudian sampai SPG. Ya udah, jadi begitu usia 13 ya, saya tuh udah merantau lah, kos, masak sendiri dan pokoknya semua. Di usia semuda itu ya, 13 tahun ya. Ini contoh nih, ini perlu dicontoh buat setiap anak-anak yang sekarang umur 13 tahun bahkan 18 tahun masih sibuk dengan dirinya sendiri, dunianya sendiri, main gadget lah, main game lah, memperhitungkan dirinya sendiri lah, apa-apa tentang dirinya sendiri. Kalau orang zaman dulu tuh keras ya perjuangannya ya Bu ya. Betul. 13 tahun, bayangin 13 tahun sudah merantau loh. Sudah merantau ke kota, tinggal sendiri, masak sendiri. Betul. Ya. Iya. Ngapa-ngapain semuanya serba sendiri. Betul. Ya pasti nyuci sendiri dan di masa-masa seperti itu gak ada tangan orang tua ya yang menyertai ya.
cuma doa aja mungkin ya. Doa aja itu benar-benar sendiri waktu itu ya. Iya, sendiri. Nah, dan terus waktu di dalam kesendirian itu gimana caranya waktu itu untuk bertahan hidup, kan gak gampang ya? Kan tetap disupport dari orang tua dong. Bapak kan guru. Iya, oke kan misalnya kan tetap disupport, tapi kan untuk hidup sendiri itu kan nggak pernah mudah, apalagi di usia sedini itu. Ya gitu. Kita bisa membagi lah. 1 bulan itu saya ingat waktu itu belum nyampe 5.000 lah 1 bulan kebutuhan itu. Hidup. Iya. Jadi ya semua mulai planning sendiri lah, belajar salah atau benar pokoknya itu dilakuin. Dan ya Kak Rolis bisa bayangin. Jadi caranya survive seperti itu. Iya. Itu waktu itu sambil sekolah. Iya. Dan itu berapa lama tuh hidup seperti 3 tahun saya lulus SMP. Sampai lulus Setelah SMP. 3 tahun lulus SMP, yaitu karena saya pengen cepat bekerja, saya memilih ke sekolah guru. Oh, dari SMP jadi langsung Iya, ke SPG namanya. Langsung SPG dulu, masih ada SPG ya. Sekolah Pendidikan Guru. Jadi istilah kata itu yang itu sederajat dengan SMA. Betul. Tapi ini kayak langsung fokusnya untuk nanti jadi guru. Iya, langsung. Dan itu lulus tahun 83. Iya. Langsung ditugaskan. Dan saya tahu kondisi ekonomi keluarga kami kan juga pas-pasan. Jadi waktu ke SPG ada tawaran beasiswa. Artinya beasiswa bukan untuk anak yang pinter dan sebagainya. Yeah, walaupun tetap dites ya. Yeah. Jadi beasiswa untuk membantu kelancaran biaya selama sekolah di SPG itu. Sangat membantu lah itu hari itu ya. Begitu lulus tes saya diterima. Nah begitu dapat beasiswa saya harus tinggal di asrama. Begitu lulus SMP. Yeah. Jadi selama 3 tahun itu di SPG itu semuanya tinggal di asrama. Karena dapat beasiswa, jadi nggak bayar kos lagi, nggak bayar kayak gitu. Tapi di situ masih belum tahu kalau ini this is my calling gitu, masih ya belum. Memang semuanya karena kebutuhan aja. Iya. Nah itu kan tadi kan Bu Siwi kan bilang kan dari kelas dari tahun 83 gitu kan, artinya kan which is kan sampai sekarang udah 39 tahun ya. Bener ya 38 ya? Iya 30-an lebih lah. Iya 38 tahun itu kan sebuah angka yang panjang kalau misalnya kita hitung gitu ya. Iya. Itu angka yang panjang. Nah, kapan momen titik pada waktu Bu Siwi mengatakan mengambil keputusan, wah ini kayaknya memang hidupku nih di sini nih. Pasti ada dong. Pasti ada dong kan. Memang pada waktu di awal mulanya mungkin kan kepepet gitu kan. Karena memang kebutuhan dan demand-nya hari itu untuk guru itu sangat tinggi di Indonesia gitu kan. Tenaga pengajar sangat kurang. Indonesia itu baru merdeka sekian tahun gitu kan, tapi masih digoncang, masih ada kejadian G30S juga segala macam. Sehingga kebutuhan untuk seorang tenaga pengajar untuk meningkatkan kecerdasan bangsa ini sangat penting gitu kan. Nah, kapan sejak tahun 83 itu yang menjadi sebuah momen yang berkata, wah kayaknya memang aku di sini nih. Karena itu bukan waktu yang singkat sih kalau menurut saya 38 tahun itu nggak singkat banget. Waktu berjalan, awalnya begitu saya lulus sekolah guru Kak, itu karena kami dapat beasiswa, otomatis ada perjanjian siap ditempatkan. Klausul tuh ya? Iya, siap ditempatkan. Nah begitu lulus, saya ditempatkan harusnya di Lampung. Oke. Nah, saya belum seperti sekarang ini punya jiwa provinsi dan sebagainya. Lampung waktu itu jauh sekali, mungkin jauh sekali. Kayaknya jauh sekali. Dan saya di Lampung banyak orang Jawa. Saya berpikiran, wah, di mana ini gitu loh. Akhirnya saya nego, dapatlah tempat yang nggak jauh, masih di Jawa Tengah, yaitu di salah satu kota di Jawa Tengah, gitu. Nah, akhirnya di situ terus ya masih jadi guru dan seterusnya. Seperti pertanyaan Kak Rolis, kapan titik balik? Itu cukup lama Kak, cukup lama. Iya, saya benar-benar sadar tentang profesi guru itu di tempat baru yang sampai sekarang ini. Oh. Itu baru bener. Baru bener-bener. Iya. Jadi di tempat yang baru ini memang sudah berapa tahun? Di tempat yang sekarang? Tempat yang sekarang itu 2001. Dari 2001? Ya. Berarti 20 tahun?
Ya. Berarti selama 18 tahun pencarian. Dan baru ketemu 2. Iya. Iya. Setelah 18 tahun baru benar-benar wah, ini aku di sini nih. Serius. Gitu. Apa yang membuat Bu Siwi itu memutuskan setelah 18 tahun, itu kan 18 tahun juga kan bukan waktu yang panjang untuk pencarian jati diri ya. Untuk pencarian, aduh ini sebenarnya aku nih di mana sih, saya ini di mana, itu kan bukan waktu yang sangat singkat, itu panjang itu usia anak remaja gitu kan. Dan apa sih waktu itu momen itu yang membuat ya aku di sini. Berdasarkan hitam di atas putih ya, berdasarkan sebuah aturan. Nah, bedanya sama waktu menyadari benar-benar momen di titik balik, wah ini aku di sini tuh, apa tuh bedanya? Apa ya, waktu bergabung di tempat yang sekarang sampai hari ini itu perlahan tapi pasti saya mulai belajar, ada pengenalan, ada kedalaman, terutama untuk profesi saya sebagai guru. Tapi di samping itu, karena saya diterima di tempat yang baru ini, banyak sekali ya masukan yang terus membuat saya bangun dari hal-hal yang lama istilahnya. Jadi saya mulai menyadari ya, dan mulai menyukai profesi saya sebagai guru. Dan hal apa yang paling kontras gitu? Maksudnya kan ini kan profesi kan tetap sama gitu kan. Sama. Tapi hal apa sih yang paling kontras gitu ya? Yang paling kontras yang bisa Ibu Siwi lihat gitu dari yang tempat yang lama, dan maksudnya dari segi misalnya yang ngelihat anak-anak dulu, kalau anak-anak nakal ya dihukum. Nah, yang paling kontras itu kalau paling kontras itu awal sekarang gimana tuh? Satu statement dari pemimpin awal yang itu sangat-sangat nancep ya di hidup saya, bahwa setiap anak itu precious di hadapan Tuhan. Everyone is precious. Makanya begitu saya ingat yang sudah-sudah, saya ini jahat banget gitu ya. Karena setiap anak salah sedikit aja hukum. Ya hukumnya nggak hanya sampai fisik, Kak. Iya. Entah itu cubit apa? Iya, betul. Itu saya lempar lakukan. penghapus, jewer. Itu saya lakukan, iya. Begitu nyampe di tempat ini, dengan bimbingan dan semua pokoknya masukan dari pemimpin di tempat ini, buat saya langsung belajar dan mulai seperti membalikkan tangan, meninggalkan hal-hal yang nggak pantas lah saya lakukan, belajar menuju ke yang benar itu. Itu mudah nggak tuh? Itu kan apalagi kalau misalnya saya dengar cerita dari Bu Siwi waktu kita ngobrol gitu kan, dulu kan kalau anak nakal ya sebel, bawaannya pukul, jawil, apa segala macam, jewer, apa segala macam. Dan itu mudah nggak? Saya tahu kalau misalnya ngelihat dari reaksi Bu Siwi hari ini kan pasti kan ada sebuah kontradiksi di dalam hati gitu kan. Saya tahu pasti ada sesuatu hal yang nggak gampang gitu kan. Nggak mudah sih, nggak mudah. Tapi nggak tahu kenapa ya, Kak ya. Sejak awal saya diterima di tempat ini, apa ya, saya ketemu dengan orang-orang yang sekaligus pemimpin kami di tempat ini itu, buat saya nih Tuhan banget gitu loh. Jadi, jalan Tuhan gitu ya. Ya, Tuhan banget. Pokoknya semua, dan saya juga ikut nurut istilahnya, nurut. Ibaratnya A, saya ikut A, B ikut B. Tapi intinya semua itu pembelajaran buat saya untuk menuju ke yang lebih baik, kayak gitu. Intinya baik secara apa ya, pekerjaan, secara personal, secara pribadi. Betul banget gitu. Ya? Iya. Berarti kurang lebih tuh di tempat ini sekarang sudah 20 tahun. Ya. Dari tahun 2001 ya. Kan waktu itu sempat terjadi apa ya, sedikit
akuisisi atau perpindahan. Ya, betul. Tapi tetaplah di tempat yang sama. Betul. Karena akhirnya tempat yang awal tadi saya itu langsung diambil alih oleh yang sekarang saya. Iya. Dan sampai saat ini hatinya benar-benar terbeban buat anak-anak ya. Kalau dulu kan terbebannya kan untuk memenuhi kebutuhan di rumah, betul ya? Betul ya Bu Siwi ya. Tapi yang kali ini hatinya itu terbeban bagaimana caranya, pengen melihat anak-anak ini menjadi sukses, anak-anak ini menjadi berhasil, anak-anak ini menjadi takut akan Tuhan, gitu kan? Karena memang kan saya tahu lah perjalanan sebagai seorang guru. Apalagi yang benar-benar panggilan sebagai seorang guru itu bukan panggilan yang mudah. Apalagi kan yang saya tahu kan kalau misalnya apalagi ini Bu Siwi ini kan ditempatkan di salah satu unit divisi yang bergerak dalam bidang pendidikan kesetaraan. Artinya kan anak-anak ini kan dalam tanda petik kebutuhannya sangat khusus gitu kan. Saya dulu juga pernah dengar cerita tentang Bu Siwi dulu nanganin anak-anak yang sangat kurang, bukan kurang hanya di ekonomi, tapi kurang di karakter, kurang di rumah, pokoknya serba kurang gitu kan. Dan hal apa yang membuat Bu Siwi ini bertahan? Padahal kan menghadapi anak-anak yang gak gampang ya kan ya. Bahkan kalau saya mungkin berani bilang anak-anak yang sekarang itu makan lebih mengejutkan daripada anak-anak di zaman dulu yang pernah diajarin sama Miss Siwi. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Tapi justru kalau misalnya dulu dengan anak-anak yang jauh lebih baik dalam tanda petik bisa tidak sabar dengan anak-anak yang sekarang yang jauh lebih luar biasa. Kenapa bisa tetap bertahan tuh? Apa kira-kira gitu loh? Saya itu pribadi yang sebetulnya kalau nggak dipukul, dipecut gitu, saya akan terus diam di tempat. Ya sekali lagi saya bersyukur pemimpin-pemimpin saya di tempat ini sangat-sangat membuat saya terus semakin berubah dan menjadi baik. Dan saya pribadi juga terus belajar sampai saya menemukan panggilan saya yang sesungguhnya. Walaupun lewat menjadi seorang guru gitu ya. Jadi ya mungkin dengan Tuhan sudah atur semuanya ya. Jadi saya ini lebih mudah tersentuh buat anak-anak yang tidak dianggap, tidak punya tempat, tidak berpengharapan, tidak bisa sekolah dan sebagainya. Saya lebih masuk ke anak-anak yang demikian. Walaupun juga di satu sisi banyak anak-anak yang dalam tanda kutip dalam hal semuanya, saya juga bersukacita banget. Tapi saya nih lebih exciting, lebih nyala ketika gitu ya, lebih terbakar gitu ya, menemukan anak-anak yang seperti itu. Wow, ini langka nih ditemukan. Makanya yang seperti ini. Benar apa kata pemimpin kami, setiap anak berarti di mata Tuhan. Everyone is precious. Berarti kalau misalnya bisa saya simpulkan sebenarnya perjalanan dalam hidup Miss Siwi ini ada sebuah perjalanan spiritual ya sebenarnya ya. Walaupun kelihatannya itu melalui jalannya di dalam dunia pendidikan. Ya saya percaya bahwa Tuhan itu pasti bisa bicara dalam hidup kita lewat berbagai macam hal. Betul. Gitu ya, lewat hal yang sederhana sekalipun gitu kan ya, tapi saya yakin Tuhan itu bisa bicara dalam hidup kita karena dia ingin berurusan dan beracara dengan kita. Gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya kalau yang saya tadi dengar dari perbicaraan dengan Bu Siwi ini, Tuhan itu punya maksud sebenarnya bukan cuma buat anak-anak fokus ya, tapi yang pertama adalah buat kita secara pribadi. Gitu. Berarti Bu Siwi itu pengalaman apa sih terakhir nih ya? Sebelum nanti kalau misal kita punya waktu untuk ngebahas bahasan yang lain, tapi ini saya lebih menarik membahas yang ini gitu kan. Ini yang terakhir pengalaman apa sih? Mungkin pengalaman spiritual lah, atau pengalaman secara yang bukan secara jasmani, bukan secara manusiawi gitu ya. Manusiawi apa? Ya bukan pengalaman secara jasmani lah yang Bu Siwi ini alamin sehingga terjadinya pembalikan keadaan seperti itu.
pasti kan ada gitu kan. Entah itu waktu dengar pemimpinnya bilang dengan slogan daripada tempat yang sekarang, everyone is precious, setiap orang, setiap individu itu berharga. Dan pengalaman apa sih lewat kata-kata yang seperti itu kok bisa tiba-tiba itu bisa ngubahin cara pikirnya Bu Siwi, tiba-tiba bisa mengubahkan cara ngajarnya Bu Siwi, bahkan di hatinya bisa timbul belas kasihan. Banyak hal sih Kak Rolis. Yang paling deh, yang kira-kira yang paling deh. Ya, sejak saya ada di tempat ini, yang pasti secara pribadi saya diproses Tuhan kan, untuk punya pengertian, pemahaman, dan apa itu arti mengasihi Tuhan dengan benar. Gitu. Oke, mengasihi Tuhan dengan benar. Iya. Oke. Banyak hal. Ketika setiap kali ada kejadian itu otomatis saya akan merefleksi diri saya. Tidak langsung menyalahkan pihak lain ataupun keadaan. Kayak gitu. Jadi setiap kali saya minta sama Tuhan, Tuhan tuh selalu kasih gitu. Tapi kalau saya melanggar apa yang saya minta sama Tuhan tadi, pasti ada aja. Contohin. Di awal tahun saya minta sama Tuhan, pokoknya begitu saya masuk ke tempat ini tuh selalu permintaan saya banyak sama Tuhan ya, untuk pulihkan hati, untuk pokoknya banyak banget. Nah, satu ketika saya minta, aku nggak mau marah, pokoknya Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya saya nggak mau marah. Oke. Beri aku hati yang lembut, yang ramah. Ya. Itu di awal-awal tuh? Iya, di awal. Nah, begitu ada kejadian yang memancing saya marah, Tuhan pun senyum dan saya dikasih hadiah. Apa? Jadi kejadiannya di kelas ya Kak ya. Itu ada satu anak yang sangat-sangat luar biasa. Yang membuat heboh. Nah saya nggak mau dong. Kepancing. 20 anak terganggu. Saya suruh, oke, kamu keluar. Ya, keluar. Nanti kalau sudah enak, masuk lagi. Begitu keluar, apa yang terjadi Kak? Anak itu ngambil alat-alat pembersih. Kan kita punya pembersih yang panjang-panjang itu ya. Itu diambil, kemudian dia jalan dari ujung ke ujung, sehingga anak itu perhatiannya di jendela semua. Oh, mencuri perhatian malah. Iya, itu kan menambah. Akhirnya saat itu saya meledak banget. Begitu meledak, tapi saya enggak berani, sekali lagi saya enggak berani menyakit ya fisik. Saya meledak, apa yang terjadi? Saya pulang naik motor. Ada kejadian yang tragis, saya ditabrak. Setelah saya merenung sampai rumah, hampir 2 minggu lebih saya nggak masuk karena kaki. Karena kejadian itu. Iya. Tuhan senyum aja. Kan kamu nggak mau marah, gitu ya. Nah begitu saya ingat, oh iya Tuhan, saya minta supaya saya nggak marah-marah lagi. Ternyata itu seumur-umur kayaknya marah saya yang meledak di situ. Ya, akhirnya harga yang harus dibayar. Motor saya nggak apa-apa loh Kak. Motornya nggak apa-apa. Lecet aja nggak kenapa. Tapi orangnya yang kenapa? Ya berarti memang Tuhan pengen berurusan dengan pribadinya. Betul, ya. Kaki saya yang. Dan lewat itu belajar sesuatu. Dan bisa lebih sabar. Dan betul lebih sabar. Tentunya ada anugerah ya Bu ya. Wah itu luar biasa sekali ya. Ya sebenarnya itu didikan Tuhan dalam hidup kita itu sangat mahal ya. Betul. Karena memang untuk kita ini minta untuk punya hati yang tidak marah gampang mintanya. Tapi sangat gampang. Prosesnya gitu kan. Karena kan gini ya, kalau kita minta gini ya, Tuhan berikan aku kesembuhan. Artinya kalau misalnya kita minta kesembuhan, kita harus siap dengan segala sesuatu yang tidak enak gitu kan. Iya. Kalau misalnya Tuhan, aku minta kau berkati aku, berikan aku kekayaan. Nah, biar untuk tahu arti kekayaan, artinya kamu harus ngalamin yang namanya kemiskinan gitu kan. Nah kalau misalnya kita minta Tuhan, aku minta hati yang tidak marah gitu kan, hati yang sabar, pasti didikannya, perjalanannya adalah
dipertemukan dengan satu situasi yang membuat kita untuk tidak sabar. Dan itu adalah salah satunya ya. Ya. Jadi intinya buat saya sangat-sangat signifikan banget perbedaan ketika saya menjadi guru di masa lalu dengan tanpa mengerti bahwa itu adalah sebuah calling ya. Betul. Dengan yang sekarang. Ya, saya sangat bersyukur ya sampai hari ini saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat dan saya pinter sama sekali. Saya sungguh-sungguh tahu diri seandainya hari ini saya melamar dan usia saya masih memungkinkan. Saya melamar di tempat sekarang ini. Saya sangat-sangat yakin nggak akan dicolek itu lamaran saya. Karena ya secara persyaratan aja Inggris, komputer, semua yang perkembangan sekarang itu sama sekali nggak ada di saya. Saya hanya seiring berkembangnya waktu betul. Iya. Nah, saya sangat bersyukur kenapa saya diterimanya waktu itu. Nah, itu adalah cara Tuhan juga sih, jalan Tuhan juga. Waktu itu gitu. Iya. Dan saya bersyukur banget. Pokoknya saya belajar untuk mengikuti jejak-jejak. Mantap. Domba. Amin. Nah, kalau boleh ya, yang terakhir satu kata aja untuk menggambarkan rasa syukur, anugerah Tuhan dalam hidup Bu Siwi yang membuat Bu Siwi itu bisa sadar dari perbedaan dari zaman lalu sama yang sekarang. Satu kata aja. Satu kata. Saya cuma minta selagi Tuhan kasih kesempatan, saya bisa berfungsi. Fungsi ya, hidup yang berfungsi ya. Ya mungkin itu satu kalimat. Tapi saya berdoa, kami juga mendoakan Bu Siwi untuk terus makin kuat, gitu kan ya. Dan terus makin penuh hikmat, makin penuh kasih. Amen. Gitu kan. Dan anak-anaknya juga yang dilayani nanti yang diajari akan benar-benar nanti Tuhan kirimkan anak-anak yang ya mungkin bukan anak-anak yang baik ya, tapi diberikan kemampuan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dan juga tentunya hati yang mengasihi buat setiap anak-anak. Terima kasih banget. Satu lagi Kak, satu lagi. Satu lagi apa nih? Perbedaannya ketika saya di tempat ini, saya tahu anak-anak input kami itu bukan anak-anak yang hebat, anak-anak bahkan di awal-awal banyak diambil dari rumah-rumah singgah dari jalanan lah ya. Tapi seiring waktu mereka diproses, saya belajar dari mereka, Selain saya mengikuti jejak-jejak domba, jejak-jejak pemimpin, saya mengikuti anak-anak. Jadi anak-anak ini kan lebih mudah. Lebih mudah nerima segala sesuatu. Kan? Jadi mereka lebih mudah nangkep kayak gitu ya. Sampai setiap hari kita kejadian yang lucu-lucu itu selalu ada gitu. Ketika anak-anak dihukum misalnya ya. Kalau dulu kan main hukuman fisik dan sebagainya. Sekarang ketika anak dihukum itu membuat kita introspeksi juga. Apa yang dilakukan anak-anak, Kak Rolis tahu? Dia akan lari ke tembok, menghadap ke tembok, angkat tangan. Biar kehendakmu terjadilah. Salah satunya seperti itu. Kemudian ketika ada kita belajar gitu. Ketika mereka disuruh mengerjakan soal dan sebagainya, itu yang lebih nangkep itu hal-hal rohani yang mereka terima, Kak. Wow. Ya, walaupun secara ini kayak lucu ya. Ketika coba sebutkan alat-alat kebersihan di rumahmu, dia sebutin ada tumen, ada minyak urapan, seperti gitu. Itu kan belum tentu kita orang dewasa punya istilahnya nangkep setajam itu ya gitu. Bahkan ketika kita dapat minyak urapan, dapat tumen aja, dapat yang profetik aja, biasa aja gitu kadang-kadang. Terus satu lagi yang terakhir nih tentang saya sangat-sangat percaya sampai hari ini ya Kak Rolis, begitu ngelihat setiap kali masuk lokasi ini tuh saya nggak menangis gitu ya. Bukan menangis sedih, bersyukur banget. Tempat yang sekarang ini. Ya, artinya Tuhan ini
doa dari anak-anakmu waktu itu. Kami itu kecil kan, waktu sebelum ini kan kecil. 8 murid saya Kak di kelas, waktu di ruko yang sana tuh. Dulu. Mereka setiap hari melakukan apa Kak? Mereka dipimpin yang sekarang jadi pemimpin saya melakukan, ayo kita gambar di papan tulis gitu. Gambar apa Kak? Gedung bertingkat-tingkat. Terus gambar anak-anak banyak banget. Sini gurunya banyak juga. Saya baru ngeh sekarang tuh, oh itu kan tindakan profetik, gitu kan ya. Doa melalui gambar itu ya. Walaupun nggak canggih dan nggak sedahsyat sekarang profetik yang kita pakai, cuman pakai kapur, spidol kayak gitu ya. Mereka bisa dan setiap kali didoakan, ayo kita tumpang tangan. Tuhan, aku mau guru-guru yang banyak, teman-teman yang banyak, punya gedung yang tinggi yang. Nah itu saya ngalamin di masa-masa seperti itu. Dan ini, sekarang terjadi. Ya sekarang terjadi. Jadi buat saya sangat-sangat bodoh banget. Sampai tidak percaya apa itu profetik dan tindakan profetik. Apa itu doa gitu ya. Dan karena Bu Siwi sudah melihatnya dari yang tidak ada menjadi ada betul, Sekarang ya ajaib ya. Cara Tuhan itu cara yang ajaib. Ya pokoknya terus sukses terus buat Bu Siwi, buat pelayanannya, buat pendidikan kesetaraannya. Dengan anugerah. Pokoknya saya mendoakan yang terbaik gitu ya, yang terbaik buat Bu Siwi dengan anugerah. Dan tentunya nanti kalau misal kita punya waktu kapan-kapan kita bisa lagi ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Siwi ya. Karena harusnya ada cerita yang mau kita omongin. Tapi karena keseruan hari ini ceritanya gak kerasa udah 40 menitan gitu ya ngobrol dengan Bu Siwi ya, yang tadinya takut-takut, tegang gitu ya, akhirnya jadi panjang. Dan saya sangat diberkati dengan cerita daripada Bu Siwi tadi. Dan kalau misalnya buat para penonton yang menyaksikan acara ini hari ini, kalau acara ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk di like, share, dan tulis aja di komen ya. Dan juga jangan lupa yang paling penting itu adalah subscribe terus ya daripada channel Asia Zara Radio, supaya kalian gak ketinggalan berita-berita atau informasi terbaru daripada program-program Asia Zara Radio. Saya Rolis Firman dan saya Bu Siwi Astuti. Bu Siwi Astuti ya. Kami pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye. God bless you all. Makasih. Makasih ya Bu Siwi. Semuanya, waduh senang dengan kondisi yang